Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Glendy Rehat Lubis, dan sebelah gua ada Guren. Hai, Guren des. Dan di video kali ini aku akan memberikan kalian sebuah langkah-langkah untuk menjadi seorang virtual YouTuber. Seperti di sebelah gua, Guren des. Langkah yang aku berikan ini bukanlah virtual YouTuber 3 dimensi atau yang sudah di rigging, melainkan adalah virtual YouTuber dengan model PNG atau hanya sekedar gambar doang. Contohnya seperti yang ada di samping gua ini. Guren des, Guren tidak bisa menggerakkan badannya karena belum dikasih tulang sama manusia di sebelahku. Ya sorry. Kenapa PNG? Kenapa tidak 3 dimensi atau virtual YouTuber pada umumnya yang karakternya sudah di rigging gitu ya, yang bisa digerak-gerakin? Itu karena aku ingin kalian yang berkeinginan untuk menjadi seorang virtual YouTuber tidak patah semangat karena belum memiliki perangkat yang memadai. Seperti yang aku tahu, kalau ingin menggunakan Live 3D atau misalnya aplikasi PRPR Live itu dibutuhkan komputer yang cukup kuat. Aku sendiri sudah pernah mencobanya waktu Guren masih menjadi Cubuman. Kalian bisa lihat videonya ini. Kenapa patah-patah ini game? Biasanya busnya kerender. Oke. Go lu des. Wih, sugoi. Jadi setidaknya dengan hal ini kalian sudah membuat langkah kecil yang akan mengantarkan kalian nantinya di level selanjutnya. Tapi sebelum itu izinkan aku memberikan kalian sebuah kata-kata. Oke, silakan. Oke, kita pindah ke sini aja ya. Gua malas soalnya lagi kalau didengar sama orang-orang manusia itu. Seperti yang kalian lihat di berita-berita di samping gua ini, banyak banget kasus-kasus COVID ya. Dan aku paham kondisi kita saat ini di situasi pandemi, aktivitas kita menjadi terbatas. Ada yang tidak bisa kerja, ada yang kena PHK, atau bahkan ada yang ditinggalkan orang kekasihnya. Tetapi aku mohon jangan biarkan keterbatasan yang kita miliki saat ini menjadi halangan bagi kita untuk berkarya ya. And stay safe. I stay I life. Boleh juga lo Guren. Ya kan kau yang nulis sinopsis gua untuk menciptakan kebersamaan yang menghadirkan sukacita. Oke, langkah pertama. Langkah pertama itu pembuatan karakter ya. Pertama-tama kalian harus memahami terlebih dahulu bahwa kalau kalian ingin menjadi seorang virtual YouTuber, berarti kalian akan memainkan sebuah karakter atau yang biasanya disebut roleplay. Nah, kalau kalian bingung mengenai pembuatan karakternya, kalian bisa coba dulu menulisnya di lembaran kertas atau kalian bisa mengetiknya di Word. Nah, kalian ketikkan siapa namanya, bagaimana sifatnya saat live streaming, apakah marah-marah atau nyantai aja, apa saja makanan kesukaannya atau minuman kesukaannya, game kesukaannya, dan masih banyak hal lainnya. Semakin banyak sifat karakter atau ciri-ciri karakter yang kalian buat, itu akan memudahkan kalian dalam memainkan karakter itu. Nah, gue di sini akan memberikan contohnya, contoh karakter Guren Flanagan. Gue akan bacakan. Jadi, karakter gue itu bernama Guren Flanagan. Personality-nya ini dalam bahasa Inggris, can calm if he play a chill game, but can calm if he play competitive game like Rocket League, Counter-Strike Global Offensive, or Dota. Also, he likes to listening to people and giving some advice. Nah, jadi personality yang gue mainkan ketika virtual YouTuber sebagai Guren Flanagan, gue akan nyantai kalau gamenya nyantai gitu ya. Contohnya kayak game Limbo atau The Sims gitu ya. Tapi dia nggak akan bisa santai kalau bermain game kompetitif. Contohnya seperti tadi, Counter-Strike, Rocket League, dan juga Dota. Dan juga di sini gue menuliskan skill-skillnya. Yang pertama skillnya ada gaming, ada talk ya kan, dia berbicara aja kayak seperti ini, kayak podcast dia juga bisa. Dan juga singing, bernyanyi, tapi it's not really good. Dan itu yang hanya gue tulis 3 skill itu aja, tapi nanti kedepannya mungkin bisa lebih berkembang ya. Nah, kebetulan juga ada beberapa virtual YouTuber yang jago banget kayak menggambar. Contohnya siapa itu ya yang menggambar tuh ya, yang dari Indonesia juga, gue lupa namanya. Dan kalian kalau jago menggambar bisa menambahkan hal itu. Dan lalu di sini gue menambahkan height, tingginya tuh 170, beratnya 57. Favorit gamenya ada CSGO, Dota, Rocket League, dan juga kalau gue sih banyak sih game-game favorit gue. Favoritnya si Guren Flanagan ya. Lalu ada favorit movie itu Peaky Blinders dan Falcon and the Winter Soldier yang baru selesai kemarin, dan tentunya Loki ya. Favorit foodnya ada burger, ada steak, cuman 2 itu aja. Dan favorite drinknya ada coffee, beer, and tea. That's why you can see a beer and a coffee in his live stream. Dan sinopsisnya, ini sinopsis adalah
Ini sinopsis adalah hal yang paling penting ya, karena dari sinopsis ini kalian dapat melihat karakter kalian yang sesungguhnya itu seperti apa. Bagi gua ya. Jadi sinopsisnya itu lahir dari rasa sakit yang ada di dunia, diutus dari isekai menuju dunia manusia untuk menciptakan kebersamaan yang menghadirkan sukacita. Shit. Oke, itu tadi adalah langkah awalnya. Jadi kalian buat dulu karakternya ya. Lalu kalian harus mencari seorang penggambar atau orang yang bisa menggambar itu karakter kalian. Nah, untuk hal ini kalau kalian jago menggambar itu adalah nilai plusnya, kalian gak perlu nyewa orang lain. Tapi kalau kalian tidak jago menggambar, kamu bisa minta tolong ke orang lain atau komisi dengan orang-orang yang pandai menggambar. Di luar banyak sih, aku yakin di IG, di Twitter itu sangat banyak. Kalian tinggal cari dan ya minta saja desainnya seperti apa. Dan juga sebenarnya untuk Gurren Flanagan sendiri ini adalah karakter yang gua ambil ciri-cirinya itu pertama dari Solo Leveling. Jadi Sung Jinwoo itu kalian bisa lihat rambutnya ke depan ya, kayak two block. Lalu untuk bajunya sendiri, pakaiannya itu gue ambil dari Peaky Blinders. That's why his favorite movie is Peaky Blinders. So it's classic kayak baju gue juga gini ya. Tapi ini ya baju formal doang. Oke, step kedua adalah mencari resource tambahan. Contohnya seperti ini. Hai Glendides. Jadi kalian perlu mencari beberapa properti, misalnya background, kursi gaming, microphone, minuman, atau mungkin rokok seperti yang kalian bisa lihat di meja gue ini. Di meja gue ini ada rokok, ada kopi, ada bir khususnya. Ya mungkin cukup aneh tapi itulah Gurren Flanagan. Nah, untuk hal ini kalian dapat mencarinya di berbagai website, tapi pastikan website tersebut memperbolehkan untuk menggunakannya, karena ada saja beberapa orang yang melarang karyanya untuk digunakan. Hal ini tentu saja disebut sebagai copyright. Tapi tenang saja, di sini aku punya beberapa website yang dimana kalian dapat menggunakannya secara gratis. Oke, jadi di sini adalah kumpulan dari beberapa website yang menyediakan resource untuk virtual YouTuber. Nah, contohnya kalau kalian ingin mengakses background dan properti, kalian dapat ke sozaino.site ini ya, kayak ini sozaino.site. Nah, di sini aku biasanya ngambil beberapa background. Contohnya seperti background yang tadi kalian lihat. Nah, itu backgroundku itu dari website ini. Di sini juga ada minumannya, terus juga ada berbagai macam background. Nah, untuk background musik sendiri kalian dapat pergi ke 4 website ini. Kalian bisa cek YouTube musik-musik di sana. Lalu juga di sini ada voice activate software. Ini aku nggak tahu ya. Dan Discord reaktif. Nah, itu nanti aku akan jelasin. Ini intinya kalian ke sini, ke resource and commission listing ya. Kalian masuk ke website ini. Nah, di sini itu adalah kumpulan dari banyak banget resource-nya. Contohnya kalau kalian mau cari background, kalian tinggal buka saja link-linknya di sini. Nah, di sini kalian akan temui Air General ya. Kalian hanya perlu ke free asset saja. Nah, di sini ada nama asetnya, di sini ada pembuatnya, kreatornya. Lalu ada note-nya di sini ya. Ada note-nya, catatan-catatannya. Nah, di sini juga kalian dapat melihat subjek-subjeknya, variosnya, animation, emotes, equipment, food and drink. Contohnya kalau kita ke 7M Digital, nah kalian akan melihat berbagai resource food and drink. Nah, itu juga kalian dapat menggunakannya ya di virtual YouTuber kalian. Nah, di sini banyak banget teman-teman. Ini ada mic, ada beverage, ini minuman-minuman gitu ya. Nah, kalian tinggal dapat mencarinya saja. Di bagian sini pastikan kalian dapat menggunakannya. Apakah itu harus memberikan kredit? Contohnya seperti ini kan. Kredit not necessary, itu berarti menandakan kalau kredit tuh nggak harus. Kredit dihargain, berarti kalian dapat mencantumkan kreditnya atau tidak. Nah, ini juga biasanya ada sih yang beberapa itu kayak harus mencantumkan kredit. Jadi kalian harus perhatikan betul-betul di bagian catatan sini. Untuk background musik, kamu bisa gunakan yang ada di YouTube. Cari saja dengan keyword, misalnya ya. Misalnya aku cari di sini YouTube. Contohnya aku mau cari background music no copyright. Kalian bisa menggunakannya background music no copyright. Nah, contohnya di sini teman-teman, ini kalian bisa gunakan ini no copyright semua. Tinggal kalau misalnya durasinya kecil, kalian tinggal loop saja, nanti ada settingannya di sini. Lalu untuk misalnya kalau kalian mau cari yang just lofi chill no copyright, kalian tinggal cari saja di YouTube. Banyak banget suara-suara dan background musik yang dapat kalian gunakan. Dan sekali lagi pastikan apakah kamu dapat menggunakannya tanpa mencantumkan kredit atau tidak. Nah, kalau kalian mau mencari yang Japanese vibe kawaii desione gitu, kamu bisa mencarinya di website Dova Syndrome.
Nah, website Dova Syndrome ini adalah salah satu musik library-nya juga, tapi musik library dari Jepang gitu ya. Tapi yang aku tahu di channel ini kalian harus mencantumkan nama channel mereka sama link video yang kamu pakai. Misalnya kalian menggunakan lagu ini ya, lagu yang ada di sini, pastikan kalian copy link videonya, lalu kasih juga nama channelnya. Nah, untuk Dova Syndrome ini aku juga kurang tahu apakah semuanya bisa digunakan atau tidak ya. Tapi kalian bisa lihat dulu deskripsinya. Nih, you can download this song for your YouTube videos and broadcast content on below URL. Lalu ada lagi satu namanya Sharo. Sharo ini adalah salah satu channel background musik yang paling aku suka karena kalian bisa dengar sendiri musiknya tuh kawaii vibe Japanese gimana gitu lah. Nah, kalian bisa gunakan ini dan tentunya kalian tinggal loop saja nanti di settingan OBS-nya. Sharo sendiri kalian harus mencantumkan link videonya berserta nama channelnya. Oke, jadi itu untuk resource-nya. Lanjut ke step yang ketiga. Sebelum kita mempersiapkan live streamingnya, aku minta ke kalian untuk merapikan file-file resource yang kalian download tadi. Kalian masukkan ke satu folder. Ya, contohnya misalnya background ya, resource folder itu kalian masukkan ke folder background. Lalu untuk karakternya kalian masukin di bagian karakter. Lalu untuk resource tambahannya seperti laptop, bir, minuman atau kursi gaming kalian bisa masukin di folder dengan nama resource. Lalu setelah itu kita akan mendownload Streamlabs. Nah, kalian bisa pergi ke streamlabs.com atau klik saja yang ada di deskripsi. Dan ketika kalian sudah download, kalian install seperti biasa. Dan ketika kalian sudah install, maka kalian akan tampil seperti ini. Seperti ini contohnya ya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan semua resource yang tadi kita simpan, yang tadi kita udah rapikan ke dalam Streamlabs OBS. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau memasukkan tempat ya, kayak background tadi, kayak punya aku tadi, itu contohnya seperti ini. Aku harus pergi ke studio mode dulu. Nah, di itu kalian bisa nambahin scenes. Di sini ada namanya scenes dan ada yang namanya source. Scenes ini adalah layer utama dari file kalian. Jadi ini adalah layer utamanya. Source ini adalah layer keduanya, sub layernya. Jadi contohnya seperti ini ya, aku buat ya. Ketika aku buat scene baru, contohnya full background. Nah, kalian akan pindah ke layer yang beda. Nah, ini source-nya juga beda. Tadi di scenes itu ada namanya display capture. Ketika aku pindah ke full background, itu dia beda tempat lagi. Nah, di source ini kalian tinggal dapat masukkan backgroundnya ya. Contohnya di sini ada image, kita akan masukin gambar. Kita add source. Lalu kita tulis di sini background. Nah, image filenya ini kita masukin saja di sini. Kita cari tadi file background kita. Nah, ketika ini aku di kalian modelnya nggak seperti ini ya, nggak studio mode ya. Karena kalau aku matikan studio mode, kalian nggak bakalan bisa lihat video tutorialnya. Nah, ini tinggal kalian kecilin saja. Kalian kecilin, baru kalian tinggal tarik. Nah, kalau kalian rasa sudah cukup. Kalau kalian sudah rasa cukup, ini backgroundnya sudah oke banget, kalian tinggal tambahin lagi mejanya. Mejanya kalian tambahin saja image lagi. Nah, ini kalau misalnya muncul seperti ini, kalian tinggal klik add a new source instead. Jadi kita akan mendapatkan source lain, bukan background lagi, melainkan kursi, meja ya. Nah, ini aku akan percepat videonya supaya tidak makan banyak waktu. Nah, kalau sudah kalian tambahin, kita hanya perlu menambahkan karakternya lagi. Tapi sebelum masuk ke karakter, karena karakter ini cukup berbeda ya, cukup berbeda cara memasukkannya. Kita nggak langsung masukin karakternya di source, melainkan nanti akan pakai cara metode
browser source. Itu nanti aku akan jelasin. Di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu login ke YouTube-nya. Jadi kalian harus perlu login ke YouTube supaya kalau kalian mau live streaming kalian nggak perlu capek-capek lagi masukin kode stream key-nya atau segala macam. Kalian cuma butuh login. Di sini biasa ada tulisannya login YouTube ya. Atau kalian ke stream. Nah, kalian login YouTube kalian, masukin YouTube kalian. Setelah itu aku akan menjelaskan Studio Mode. Nah, Studio Mode ini gunanya adalah untuk membuat kalian tuh melihat dulu sebelum kalian berpindah ke scene yang lain. Contohnya seperti ini. Ini kan aku ada di yang live saat ini itu scenes. Tapi giliran aku pencet di full background dia nggak kepindah gitu loh scene-nya. Sedangkan kalau aku matikan Studio Mode-nya, contohnya ya, kalau aku pindah ke full background itu langsung kepindah dia. Kita nggak bisa setting dulu, kita nggak bisa mempersiapkannya. Makanya itu gunanya aku tadi menggunakan Studio Mode supaya aku bisa setting dulu, supaya kalian bisa ngelihat bagaimana cara proses pengerjaannya. Lalu di sini settingan OBS, contohnya encoder, preset YouTube, target bitrate. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling penting sebelum kalian live streaming. Jadi aku akan jelasin satu-satu terlebih dahulu. Untuk ke output, kalian bisa ini streaming ya. Nah, di audio track ini aku kasih satu aja. Di encoder ini, kalau kalian ada AMD atau biasanya software X264 kalau nggak salah. Jadi kalau encoder ini lebih baik kalian kasih saja ke GPU kalian. Karena nanti kalau kalian pilih selain GPU kalian, itu akan memberatkan komputer kalian dalam recordingnya. Tapi kalau nggak ada, ya sudah pilih yang ada aja. Untuk presetnya sendiri, kalian pilih preset YouTube streaming. Di sini aku nggak bisa milih karena aku rekaman pakai OBS gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini aku biarin semua dan yang paling penting adalah di target bitrate. Nah, target bitrate ini adalah kalian mau seberapa bagus kualitas video kalian. Jadi misalnya kalian kasih upload speed kalian tuh 3 mega ya, upload speed kalian tuh 3 mega, kalian bisa kasih target bitrate-nya 2,5. Tapi semakin kecil target bitrate-nya, maka berkurang juga kualitas video yang akan kelihatan di YouTube nanti. Jadi pastikan kalian memperhatikan target bitrate supaya live streaming kalian nggak lagging. Nah, karena kalau misalnya upload speed kalian 2 MB terus kalian kasih bitrate-nya 3000 atau 4000, itu akan patah-patah banget. Lalu di sini ada settingan OBS untuk video resolusinya. Kalian bisa pergi ke video. Nah, di sini aku menggunakan base canvas resolution ini adalah resolusi yang ada di Streamlabs. Seharusnya di base canvas ini itu 1400 karena monitorku ini nggak ada 1280-nya. Melainkan monitorku 1400 kali berapa ya. Nah, jadi kalian pastikan dulu, kalian setting dulu di base canvas ini dan outputnya ini. Untuk ini sorry banget aku nggak bisa kasih tahu kalian, tapi biasanya kalau kalian pakai laptop atau kalian pakai monitor yang tuh mentok di 1280 atau di 1366. Kalian pilih aja yang menurut kalian oke ya. Lalu ini untuk output ini sangat penting banget karena kalau kalian menggunakan di output ini kalian menggunakan yang 1440 itu punyaku, maka nanti ketampilannya di YouTube akan ada bar-bar hitam di sebelah kiri dan kanannya. Nah, jadi kalian bisa coba-coba lalu kalian live streaming tapi kasih unlisted terlebih dahulu untuk ngecek apakah ini sudah benar settingannya ya. Lalu di sini ada settingan OBS hotkey-nya. Nah, misalnya kalian mau pencet F1 untuk start streamingnya, ya silakan. Nah, untuk hotkey sendiri itu kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Dan untuk YouTube Comments itu mungkin aku akan jelasin di lain waktu karena itu cukup ribet ya. Untuk OBS mungkin segini aja. Lalu kita akan berpindah ke langkah keempat, Discord Reactive Image. Supaya tidak membuat karakter kalian kelihatan membosankan hanya karena menempelkan PNG di layar, kita dapat mengakalinya dengan cara membuat karakter itu berkedip atau keangkat sedikit ketika kita sedang berbicara. Nah, jadi contohnya seperti membuat animasi gitu ya. Pertama-tama kita buat dulu grup di Discord. Kalau kalian belum punya Discord, kalian bisa pergi ke discord.com dan di situ kalian download for Windows. Setelah itu kalian install seperti biasa dan login. Kalau kalian belum ada akun, silahkan daftar dulu akunnya. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Hal yang pertama kita buat adalah membuat DM-nya dulu, direct message.
Contohnya kita buat di sini tanda plus, kita create grup DM, lalu kita akan memasuki karakter kita ke dalam DM ini. Fungsinya adalah kita akan memanfaatkan fitur Discord ini, link gambarnya nanti kita akan masukkan ke ke source browsernya ini. Nah, di sini. Jadi kalau sudah selesai, contohnya seperti ini, sudah upload, kita buat lagi satu hal, yaitu kita buat grup Discord. Kita klik di sini add a server, create my own, format my friends, dan server namanya kalian bisa coba sembarang aja. Tapi untuk kedepannya kalian bisa menggunakannya untuk fanbase kalian. Jadi aku kasih namanya sini Gurren Flanagan ya. Gurren Flanagan. Lalu kalau sudah seperti ini, kalian tinggal join ke voice channelnya. Di sini ada general, kalian klik saja di situ. Maka kalian akan masuk ke dalam voice channelnya. Lalu setelah itu kita akan pergi ke streamkit.discord.com overlay. Nah, gunanya ini adalah untuk membuat Streamlabs kita mendeteksi suara kita yang ada di Discord. Lalu kalau kalian sudah akses website ini, tinggal klik saja install for OBS. Lalu pergi ke voice widget, pilih servernya kalian pilih yang mana tadi, server kalian ya. Aku di sini ada dua, ada Gurren Flanagan. Nah, voice channel kalian pilih yang general. Kalau udah kedeteksi suara kalian udah masuk biasa ada gitu. Berarti salah. Flanagan. Nah, ini dia. Tes. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti Discord kalian sudah kehubung ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kalian tinggal copy streamkitnya. Streamkit di sini. Kalian copy ya, lalu kalian tambahin source. Add source baru browser source. Add source ya. Kita akan namanya di sini karakter. Nah, di URL-nya ini kita akan pastekan kode tadi, kode dari sini kita pastekan ke sini. Nah, udah ada nih ya, udah ada hitam-hitamnya sini, udah ada Discord kita ketampil. Lalu kita akan masukin custom CSS. Nah, untuk custom CSS-nya ini kalian dapat copy kode yang aku kasih di deskripsi. By the way, kodenya ini dari seorang virtual YouTuber yang namanya Jin ya. Jadi shout out to him. Ctrl C kita copy, baru kita masukin kodenya di sini. Nah, kita akan ngedit sedikit kodenya di custom CSS ini. Contohnya kalian bisa membesarnya dengan mengklik memperbesarnya ya. Oke, jadi kalian bisa membesarkannya. Nah, di sini tuh ada paste ID here. Jadi kita harus copy dulu ID Discord kita. ID Discord kita copy. Caranya kita pergi ke user setting dulu, baru nyalakan ke user setting tadi ya, advance, baru kita nyalakan developer mode. Developer mode ini kita akan manfaatkan untuk mengcopy data kita. Jadi kita klik di sini, kita klik kanan di akun kita, baru copy ID. Jadi ID kita masukin ke dalam sini. Oke, jadi gunanya ini, kodenya ini akan mendeteksi akun kita. Lalu di sini content URL not speaking, ini adalah karakter kalian diam. Jadi ketika kalian diam, karakternya akan seperti apa gitu, gambarnya akan seperti apa. Karena di sini ada satu gambar aja, kita akan copy linknya ya. Kita copy link gambar ini, baru kita masukin ke sini. Nah, setelah itu, nah ini udah mulai muncul nih. Ini not speaking tadi ya, yang not speaking. Lalu kita pergi ke speaking URL. Kita pastekan lagi kode yang sama. Nah, dia akan naik kan? Nah, setelah itu kita besarin dulu width dan height-nya. Contohnya dengan 1000 kali 1000. Karena fotoku ini ukurannya 1000 kali 1000. Foto aslinya. Kita oke. Baru kita akan kecilin sedikit. Nah, kalau di sini masih ada namanya, dan ini masih ada namanya sini, kalian bisa klik saja, kalian bisa edit lagi di bagian sini hide names. Lalu kalau sudah, kalian bisa copy lagi ya. Sorry ya, ulang lagi. Kita copy lagi. Nah, udah clear kan? Nah, itu adalah cara untuk memasukkan karakternya. Jadi setiap karakter gua ngomong, dia akan naik berkedip. Kalau gua diam, dia akan diam. Maksud gua kalau gua diam, dia akan menggelap. Lalu bagaimana kalau misalnya ada dua foto nih?
ya kalian tinggal upload lagi foto yang berdiam. Contohnya nih, ekspresi diam. Gue masukin ya. Lalu nanti kita akan edit di karakter sini, CSS-nya ini di not speaking tadi. Ini adalah waktu karakter yang ngomong, kode waktu karakter yang ngomong. Kita copy link, baru kita paste. Nah, seperti itu dia. Ya, itu tadi adalah 4 langkah menjadi seorang virtual YouTuber di tahun 2021, yang seharusnya dari judul kalian tahu ada 5 langkah. Langkah kelima ini apa ya, aku hanya ingin memberikan saran bagi kalian yang baru saja masuk ke dunia virtual YouTuber. Pastinya sangat sulit, kayak aku gini ya, pastinya sangat sulit banget cara untuk mencari audiens. Kembali ke niatku, niatku itu sebenarnya jadi virtual YouTuber hanya untuk bersenang-senang, jadi aku tidak terlalu serius. Tapi untuk kalian yang ingin serius, ingin mendalami dunia virtual YouTuber ini secara serius, aku bisa memberikan kalian beberapa tips. Nah, pertama itu kalian masuki komunitas-komunitas virtual YouTuber. Ya, di Discord tuh banyak banget, kalian tinggal cari atau kalian sharing momen-momen kalian waktu main di YouTube Short. Nah, YouTube Short itu juga menghadirkan fitur-fitur yang bagus banget yang katanya lebih di reach lebih banyak dan lebih bakal banyak nyampe ke orang-orang gitu loh, berbeda kayak kita ngeposting biasa. Nah, selain itu juga pastikan kalian punya ketertarikan yang unik gitu, kayak karaktermu itu tidak bisa aku dapetin di karakter lain gitu. Contohnya emosi saat bermain game horror lah, dan ya kalian bebas gitu loh mau ngapain. Dan itulah asiknya di virtual YouTuber, kalian tidak perlu malu-malu gitu ya. Kayak misalnya kalian harus menampilkan facecam kalian, kan kalian nggak butuh hal yang itu kan. Jadi untuk kedepannya semoga kalian sukses semua. Leave a like if you feel this video is bermanfaat. Gue soal ngomong bahasa Inggris sumpah. Lalu dan juga terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan share ke teman-teman kalian yang ingin menjadi seorang virtual YouTuber. Aku tahu pasti bakalan sulit banget, tapi selama kalian berkomitmen pasti ada jalan. Dan ya, gue capek banget hari ini. Gue beberapa kali tag karena gue gagap, dan I will see you in the next video. Cheers.